Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan singkat hari ini. Doa dan harapan saya Bapak Ibu Saudara-saudari terpelihara baik dalam kasih dan anugerah Tuhan. Hari ini saya akan melanjutkan pembahasan dari tokoh Alkitab yang akan kita pelajari, yaitu Musa. Kita akan belajar dari Musa dalam hal ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, konteks pembacaan firman Tuhan ada 3 pembacaan yang akan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa membaca secara pribadi. Yang pertama Keluaran 3 ayat 1-15, itu berbicara tentang Musa mengembalakan kambing domba milik Yitro. Lalu Allah menghampiri Musa dan berfirman mengutus Musa untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Lalu kemudian Keluaran 33 ayat 1, Musa meminta penyertaan Tuhan di padang gurun untuk melanjutkan perjalanan menuntun bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Lalu yang ketiga, Bilangan 12 ayat 3, itu berbicara tentang pemberontakan Miriam dan Harun itu mengatai Musa karena mengambil perempuan Kus sebagai istrinya. Ketiga bagian ini inilah yang menyebabkan saya bisa menarik kesimpulan Musa mengalami hal ini, tapi didapati bahwa ia memiliki ketulusan hati. Dia tidak terganggu dengan beberapa hal yang dialami oleh Musa, tapi justru ketulusan hati di hadapan Tuhanlah yang membawa dia untuk terus bertanya dan meminta petunjuk dan arahan atau nasihat Tuhan. Mari kita lihat mengapa Musa disebut sebagai seorang yang tulus hati. Yang pertama itu kita lihat di Keluaran pasal 3 ayat 2 dan 5 dikatakan bahwa Musa itu seorang yang bisa diatur oleh Tuhan. Dijelaskan bahwa malaikat Tuhan berjumpa dengan Musa di pegunungan Horeb pada waktu ia mengembalakan kambing domba milik mertuanya yaitu Yitro. Lalu kemudian malaikat Tuhan menampakkan diri di tengah-tengah semak duri, tapi semak duri itu tidak terbakar, nyala api tetap menyala. Lalu Musa berusaha untuk pergi hendak memeriksa, menyimpang untuk hendak memeriksa. Waktu Tuhan melihat Musa hendak pergi memeriksa, lalu Allah berfirman kepada Musa, "Musa, Musa." Lalu kemudian Musa menjawab, "Ya Allah." Lalu di ayat selanjutnya dijelaskan bagaimana Allah berfirman dan memberi tugas kepada Musa secara detail di sana. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama, Musa adalah seorang karena dia memiliki ketulusan hati, maka dia bisa diatur oleh Tuhan. Orang yang punya ketulusan hatilah ketika Tuhan berbicara kepadanya, ia menjawab, "Ya Tuhan." Sebaliknya, kalau dia tidak memiliki ketulusan hati, maka dia tidak akan berkata, "Ya Tuhan." Kenapa? Ya, karena waktu Musa dipanggil atau diutus Tuhan, Musa tidak meminta atau Allah tidak menjanjikan dia berkat, berkelimpahan dalam hal memimpin, tapi malah Allah meminta dia untuk menjalankan satu tugas tanpa imbalan apapun. Saya katakan bahwa ini karena ia memiliki hati yang tulus di hadapan Tuhan. Lalu poin yang kedua, kenapa Musa memiliki hati yang tulus? Yang kedua, Musa adalah seorang yang menyadari akan kekurangan dan kelemahannya, dan ia tidak mau terbelenggu dengan hal itu. Kita lihat di Keluaran 4 ayat 10-11, di mana Musa berkata, "Tuhan, kalau Engkau memakai saya, aku ini tidak pandai bicara, berat mulut dan lidah." Lalu Tuhan menjawab, "Siapakah yang membuat lidah? Siapakah yang membuat orang bisa bicara, bisa buta, bisa tuli? Bukankah aku?" Nah Musa menyadari bahwa Allah mau memakai dia, mengutus dia untuk melakukan satu tugas tertentu. Tapi dia juga punya kelemahan dan kekurangan. Dia sadar itu dan dia beritahu kepada Tuhan. Lalu Tuhan membebaskan Musa dari kelemahan dan kekurangannya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali dalam melakukan satu tugas tertentu atau satu perintah yang diberikan Tuhan dalam hidup kita, maka tentunya kita harus sadari bahwa kita punya kelemahan, kekurangan, di mana kita membutuhkan Tuhan untuk menyelesaikan setiap kekurangan, dosa, pelanggaran. Bukan sebaliknya kita mengandalkan kemampuan, kekuatan, skill kita semata,
Tapi sadarilah bahwa kita juga punya kekurangan yang perlu kita beritahu kepada Tuhan untuk diselesaikan olehnya. Lalu poin yang ketiga, Musa memiliki ketulusan hati karena Musa adalah seorang yang selalu mengadukan persoalannya kepada Tuhan. Itu dapat kita lihat di Bilangan pasal 16 ayat 1-2. Bahkan selanjutnya tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Ada anak-anak Eliab dari suku Ruben dan 250 pemimpin-pemimpin Israel yang dipilih oleh rapat adalah lalu orang-orang kenamaan pada waktu itu. Mereka itu Musa menghadapi satu pemberontakan di mana mereka mengatai Musa bahwa siapa yang mengangkat kamu? Tuhan kan tetap ada di sini, tapi siapa kamu? Siapa yang mengangkat kamu? Kamu membawa kami keluar dari Mesir, meskipun kami diperbudak tapi kami enak di sana. Kita masuk dalam penderitaan saat ini. Siapa yang mengangkat kamu? Kamu mau mengangkat diri. Nah, dikatakan bahwa dalam situasi seperti ini Musa mengadukan perkara ini kepada Tuhan. Lalu kemudian Tuhan menyelesaikan persoalannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam melaksanakan satu tugas, satu tanggung jawab tertentu, tentunya kita akan berhadapan dengan halangan atau tantangan. Tapi mari kita belajar dari kehidupan Musa. Justru dalam rintangan, persoalan, kendala, dalam menjalankan satu tugas atau pelayanan, mari kita belajar untuk mengadukan atau menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan. Percayalah, waktu kita memberikan atau memberitahukan Tuhan semua persoalan yang kita hadapi, percayalah bahwa Dia Tuhan yang akan memberikan solusi kepada kita. Orang yang tulus hati, dia mengakui selain kekurangannya, tapi dia juga belajar untuk menyerahkan persoalannya kepada Tuhan. Lalu poin yang keempat dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang mendengarkan nasihat. Kita lihat di Keluaran 18 ayat 13-19 tentang pengangkatan hakim-hakim. Waktu mertuanya yaitu Yitro mengunjungi Musa, ia melihat bahwa betapa sibuknya Musa. Ia melakukan pola pelayanan one man show. Dia memimpin seorang diri. Capek, begitu capeknya mengurus persoalan-persoalan satu bangsa. Kepentingan orang banyak, dia mengurus seorang diri. Maka Yitro memberikan nasihat kepadanya untuk mengangkat hakim-hakim, membantu meringankan tugas daripada Musa. Orang yang tulus hati, orang yang bisa mendengar nasihat orang lain. Dan ini dimiliki oleh Musa. Musa mampu mendengarkan nasihat orang lain yang membuat dia maksimal menjalankan tugasnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, kita butuh nasihat, masukan dari orang lain untuk membangun kita, untuk membuat kita berhasil, untuk meringankan beban, persoalan dan pergumulan kita. Tidak ada satu orang pun di muka bumi ini yang one man show. Tapi kita juga belajar untuk menduplikasi pola kepemimpinan kita, atau kita menduplikasi kepada atau mendelegasikan kepada pemimpin-pemimpin yang lain supaya meringankan beban kita. Tapi selain meringankan beban kita, kita juga memaksimalkan potensi orang-orang di sekitar kita. Jangan one man show, jangan merasa diri hebat, jangan merasa diri paling bagus, paling luar biasa. Kita punya skill, kita punya kemampuan, kita andalkan kemampuan kita. Akhirnya kita capek, kita merasa kita lelah dengan semuanya. Karena apa? Karena kita masih one man show. Mari kita belajar daripada Musa. Kita belajar untuk mendelegasikan atau menduplikasi pemimpin yang lainnya. Bukankah dalam pekerjaan Tuhan juga kita harus melakukan hal demikian? Menduplikasi atau mendidik pemimpin-pemimpin yang baru supaya Injil, pekerjaan Tuhan terus maju dan terus berkembang, mengalami kemajuan. Mari kita belajar daripada kehidupan Musa. Orang-orang yang tulus hati, dia akan belajar rela menduplikasi atau mendelegasikan tugasnya kepada orang lain. Sebaliknya, orang-orang yang sombong, orang-orang yang egois, orang-orang yang mementingkan diri sendiri, ia akan mempertahankan kedudukan jabatannya untuk kepentingan dirinya. Tapi mari kita belajar daripada Musa. Lalu poin yang kelima dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang bergantung penuh dengan Tuhan. Dapat dikatakan
dikatakan Keluaran 33 ayat 15, waktu mereka berada di padang gurun, Musa tidak akan pernah mau melanjutkan perjalanan menuju tanah Kanaan jika Tuhan tidak menyertai mereka. Dikatakan bahwa jika engkau tidak membimbing kami, kami tidak mau berangkat dari sini. Musa tidak akan melanjutkan perjalanan kalau Tuhan tidak akan membimbing mereka. Orang yang tulus hati, maka dia rela untuk meminta bimbingan Tuhan atau hatinya mau dibimbing oleh Tuhan. Sebaliknya, kalau hatinya tidak tulus, maka dia akan menjadi pribadi yang keras, pribadi yang mengandalkan kekuatannya, merasa diri bisa dan tidak pernah mau meminta bimbingan Tuhan. Padahal justru arahan penyertaan Tuhanlah yang membuat berhasil dan beruntung dalam hidup ini. Lalu poin yang keenam atau poin yang terakhir dikatakan bahwa Musa adalah seorang yang bertanggung jawab. Kenapa saya katakan bahwa Musa adalah seorang yang bertanggung jawab? Karena ketika Allah memberi tugas kepadanya, Musa bisa menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Dan dia bisa menuntun bangsa Israel keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Meskipun kisah terakhirnya Musa tidak diizinkan untuk menduduki tanah Kanaan, tetapi Yosua lah yang melanjutkan kepemimpinannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, orang yang tulus, dia pasti memimpin dengan bertanggung jawab, atau dia melakukan satu tugas dengan penuh tanggung jawab. Meskipun tidak ada imbalan, tidak ada janji apapun, tidak ada kepentingan pribadinya di sana, tapi karena dia punya ketulusan hati, maka dia melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, di era digitalisasi atau globalisasi ini, ketulusan hati itu adalah hal yang mulai sulit ditemukan. Orang bekerja karena mau ada imbalan. Kalau tidak ada imbalan, tidak akan pernah dia melakukan atau kerjakan. Dia harus tahu jelas dulu apa yang dia dapat di sana. Lalu kemudian kita lihat juga orang yang tidak punya ketulusan hati, dia akan berusaha untuk kepentingannya. Dia tidak akan berusaha untuk kepentingan atau kemajuan banyak orang atau satu umat atau satu bangsa. Tapi mari kita belajar daripada kehidupan Musa. Tokoh Musa begitu berpengaruh atas bangsa Israel atau orang Yahudi, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan orang percaya, termasuk pemimpin-pemimpin rohani pun belajar tentang pola kepemimpinan Musa. Kenapa? Karena dia orang yang tulus hati, mau rela diajar oleh Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini menolong kita untuk semakin lebih baik lagi di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. Shalom.